Saudara-saudara, belum merupakan prestasi, tapi sudah kita mulai rintis, kita akan punya mobil buatan Indonesia. Menandai 1 tahun masa jabatannya, Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan komitmennya terhadap proyek mobil nasional dalam sidang Kabinet Paripurna pada Senin 20 Oktober 2025. Prabowo menyatakan bahwa proyek ini telah memasuki tahap konkret, bukan sekedar wacana, dengan dimulainya alokasi anggaran, penyediaan lahan pabrik, serta penerjunan tim teknis di lapangan. Prabowo mengungkapkan bahwa fondasi bagi industri mobil nasional telah diletakkan melalui penyediaan lahan pabrik dan alokasi anggaran yang matang, meski saat ini baru menghasilkan prototipe berupa Jeep buatan lokal. Presiden menargetkan produksi massal akan terwujud dalam 3 tahun ke depan. Ia menegaskan bahwa langkah ini merupakan fase perintisan yang nyata menuju kemandirian otomotif Indonesia pada tahun 2028. Belum merupakan prestasi, tapi sudah kita mulai rintis, kita akan punya mobil buatan Indonesia dalam 3 tahun yang akan datang. Saya sudah alokasi dana, sudah kita siapkan lahan untuk pabrik-pabriknya, sedang bekerja sekarang tim. Kita sudah menghasilkan Jeep buatan Indonesia. Penggunaan mobil buatan dalam negeri diproyeksikan menjadi simbol kebanggaan baru, terutama bagi kalangan pejabat dan perwira negara. Presiden Prabowo sendiri telah memberikan teladan dengan konsisten menggunakan Maung MV3 Garuda dalam agenda kenegaraan. Menindaklanjuti arahan tersebut, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita secara resmi mengusulkan agar program mobil nasional ini dimasukkan ke dalam daftar proyek strategis nasional atau PSN demi percepatan pengembangan. Penetapan status proyek PSN ini sangat krusial untuk menjamin koordinasi yang lancar dalam aspek regulasi, pendanaan, hingga infrastruktur. Walaupun detail konsep kendaraannya belum diungkap ke publik. Fokus utama Kemenperin saat ini adalah mengamankan payung hukum PSN tersebut. Sementara itu, Mensetnek Prasetyo Hadi mengonfirmasi bahwa proyek ambisius ini masih dalam tahap pematangan di tingkat pemerintah. Ia menyatakan bahwa pemerintah akan memberikan pembaruan informasi mengenai proyek mobil nasional pada saat yang tepat. Berbicara di Istana Kepresidenan 22 Oktober 2025. Ia mengonfirmasi bahwa segala sesuatunya sedang dalam tahap persiapan matang dan memberikan sinyal kuat bahwa proyek ini berpeluang besar masuk ke dalam PSN. Untuk mematangkan rencana tersebut, pemerintah telah menjadwalkan rapat khusus guna membahas skema dan arah proyek secara mendalam. Yang masih difinalkan soal nasional, yang Pak Presiden itu masih difinalkan soal apa? Kemarin Pak AGK bilang akan diusulkan untuk menjadi PSN untuk proyek mobil nasional. Pak Agus Gumiwang bilang katanya mau diusulkan untuk menjadi proyek hari ini. Iya, sore ini kebetulan kami ada jadwal rapat untuk membahas, salah satunya membahas hal tersebut. Nanti kami update kalau sudah selesai. Apa sih siapa yang megang? Apanya? Skemanya untuk mobil nasional ini nanti apakah ada nantinya? Nanti pada waktunya kita. Tapi kemungkinan untuk sedang persiapan, mohon doanya aja. Kita harus tetapkan dulu cita-cita dan target bahwa kita harus bisa dan mampu memproduksi mobil buatan anak bangsa sendiri. Tapi pasti masuk PSN. Ya nanti kita lihat. Rasa-rasanya masuk PSN. Langkah mewujudkan mobil nasional kini mengerucut pada peran PT Pindad sebagai basis produksinya. Sinergi antara Kemenperin dan Pindad telah menghasilkan cetak biru yang komprehensif, mulai dari urusan teknis hingga skema pemasaran di masyarakat. Konsep Mopnas dari PT Pindad sudah lengkap dan siap, ujar Agus pada 14 November 2025. Guna memastikan keberhasilan proyek ini, pemerintah juga mempertimbangkan kolaborasi dengan pihak eksternal demi memperkokoh aspek produksi dan kemampuan teknologi. Menko Perekonomian Erlangga Hartarto mengungkapkan bahwa sejumlah merek otomotif asing telah menyatakan minat untuk berpartisipasi dalam proyek yang berbasis di PT Pindad tersebut. Meski
keterlibatan pihak luar terbuka lebar, pemerintah menegaskan bahwa Pindad tetap akan menjadi pilar utama. Ketertarikan merek internasional ini dianggap sebagai bukti nyata proyek mobil nasional Indonesia memiliki nilai komersial dan potensi pasar yang menjanjikan. Sebagai basis. Ada kerjasama dengan merek luar nggak Pak? Beberapa merek menawarkan diri untuk bekerja. Apa? Yang menawarkan diri apa? Ya nanti biar mereka yang mengumumkan, kan dia yang nawarkan, masa kita yang umumkan. Ya. Di balik optimisme yang ada, pemerintah menyadari tantangan besar dalam hal keterjangkauan harga atau affordability. Menko Perekonomian Erlangga Hartarto menekankan bahwa mobil nasional harus kompetitif di segmen harga di bawah 300 juta rupiah, yang merupakan pasar terbesar di Indonesia menurut data Gaikindo. Jika harga melambung di atas angka tersebut, proyek ini dikhawatirkan akan kehilangan daya saing. Dalam Rapimnas Kadin 2025, Erlangga menegaskan bahwa penyesuaian produk dengan karakteristik pasar domestik adalah kunci keberhasilan komersial. Memasuki tahun 2026, pemerintah memberikan sinyal kuat untuk menghentikan insentif kendaraan listrik atau EV karena dianggap telah berhasil mendorong pembangunan pabrik di Indonesia. Sebagai langkah strategis, alokasi anggaran tersebut akan dialihkan untuk mendukung penuh pengembangan proyek mobil nasional. Erlangga mengkonfirmasi pergeseran fokus pendanaan ini saat berkunjung ke Subang 15 Desember 2025. Pemerintah mendorong dengan kebijakan motor, mobil, dan mobil listrik ini di bulan Januari sampai September itu naiknya 18,27%. Pemerintah menyalurkan insentif untuk sektor otomotif 7 triliun dalam 2 tahun. Dan oleh karena itu beberapa pabrik sudah dikomit untuk dibangun. BYD sudah 90%, investasinya 11,2 triliun, produksinya 150.000 per tahun. Kemudian Chery investasi tambahan 5,2 triliun, dia sudah punya 2-3 merek sampai dengan tahun 2030. Wuling investasi 9,3 triliun untuk otomotif, dan untuk pabrik baterai 7,5 triliun. Finfast dari Vietnam sudah invest 3,7 triliun, kapasitasnya 50.000 unit per tahun. Hyundai investasi tambahan 20 triliun, walaupun investasi di electric vehicle masih tinggi, namun pasaran ICE atau internal combustion engine juga masih besar, masih 80%. Dan arahan Bapak Presiden bahwa kita perlu menyediakan anggaran untuk pengembangan mobil nasional. Jadi untuk ke depan kita dorong untuk mobil nasional, dan kami sudah cek di lapangan di Gaikindo, memang sekarang market terbesar pangsanya adalah mobil-mobil yang di bawah harga 300 juta. Sehingga ini yang didorong juga oleh pemerintah, sehingga affordability menjadi tantangan. Untuk mendukung ambisi ini, PT Pindad telah menyiapkan lahan industri besar di Subang dengan target kapasitas produksi mencapai 500.000 unit per tahun. Proyek mobil nasional menetapkan target ambisius dengan memulai produksi sebanyak 100.000 unit pada tahap awal 2028. Untuk mewujudkannya, pemerintah memperkuat fundamental industri melalui kolaborasi antara Kementerian PPN atau Bappenas, Himpunan Kawasan Industri, dan PT Pindad. Menteri PPN atau Kepala Bappenas Rahmat Pambudi menegaskan bahwa keberhasilan proyek ini bergantung pada ekosistem yang utuh, yang mencakup penguatan rantai pasok dan infrastruktur kawasan industri, bukan sekedar keberadaan pabrik perakitan. Meski pemerintah optimis, wacana mobil nasional tidak lepas dari kritik tajam. Agus Pambagio dari Masyarakat Transportasi Indonesia atau MTI mengingatkan agar pemerintah belajar dari kegagalan proyek mobil Timor di masa lalu. Ia menilai sangat sulit bagi merek lokal untuk menembus dominasi raksasa otomotif global. Alih-alih memproduksi kendaraan pribadi secara massal yang berisiko gagal, Agus menyarankan fokus dialihkan pada pengembangan transportasi publik.
Sebagai penutup tahun 2025, proyek ini berdiri di antara peta jalan yang ambisius dan tantangan realitas pasar yang besar. Apakah akan menjadi sejarah baru atau sekedar pengulangan kegagalan masa lalu? Terima kasih sudah menonton. Ikuti terus berita otomotif Kompas.com. Dan jangan lupa like, komen, share, dan subscribe untuk mendapatkan notifikasi terbaru dari video kami selanjutnya.